Kalau setiap malam kamu mendengar suara perempuan berbisik tolong dari kebun kosong sebelum masuk kampung, kamu akan mendekat atau justru mempercepat langkah dan pura-pura tidak dengar. Ini bukan cerita satu orang, ini cerita satu kampung. Kampung Sumberrejo bukan kampung yang dikenal angker. Selepas maghrib, anak-anak masih berlarian di lapangan. Warung Bu Sarti jadi tempat bapak-bapak nonton bola. Bang Rudi mangkal nasi goreng di pos ronda. Motor keluar masuk sampai hampir tengah malam. Untuk masuk ke kampung itu harus melewati sebidang kebun kosong. Tanahnya tidak rata, rumput liar tinggi, sudah lama tidak dipakai. Kalau siang biasa saja, kalau malam terlalu gelap untuk dilihat jelas. Semua tetap normal. Sampai satu malam, Pak Darno pulang lebih lambat dari biasanya. Jam menunjukkan 11:15. Pak Darno baru selesai mengantar penumpang terakhir. Jalanan menuju kampung sudah sepi. Lampu motor menyorot lurus ke depan dan berhenti pada sesuatu yang berdiri di tengah jalan kecil menuju kampung. Perempuan membelakangi jalan. Rambutnya panjang sampai pinggang, bajunya putih panjang menyentuh tanah. Pak Darno pikir itu warga. "Bu, minggir dulu." Tidak ada jawaban. Motor dimatikan, langkahnya mendekat. "Bu, rumahnya mana?" Lalu terdengar suara pelan, seperti ditahan. Pak Darno merasakan udara tiba-tiba dingin. Angin yang tadi berembus mendadak berhenti. Perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tidak berkedip. Saat tubuhnya sedikit menyamping, Pak Darno melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Bagian punggungnya gelap, seperti berlubang. Pak Darno tidak menunggu lama. Ia lari, meninggalkan motor. Keesokan paginya, motornya ditemukan masih di sana. Di tanah sekitar motor, ada jejak kaki kecil mengelilinginya. 3 malam setelah kejadian itu, jam sudah lewat tengah malam. Ketika Bu Sarti hendak menutup warung, ia mendengar suara perempuan. "Bu, beli air." Di depan warung, berdiri sosok berbaju putih. Wajahnya tertutup rambut. Bu Sarti ragu, tapi rasa kasihan lebih dulu muncul. Saat botol air diserahkan, tangan mereka bersentuhan. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti menyentuh batu es. Lalu suara itu lagi. Ketika Bu Sarti menoleh sesaat mengambil uang, sosok itu sudah berdiri lebih dekat. Dan dalam sepersekian detik, ia melihat bagian belakang tubuh perempuan itu seperti tidak utuh. Lampu mati. Ketika menyala kembali, warung sudah kosong. Di depan warung, ada tanah basah tercecer. Isu mulai menyebar, tapi belum ada yang berani menyimpulkan apa-apa. Sampai Bang Rudi mengalaminya sendiri. Malam itu ia mangkal seperti biasa di pos ronda. Seorang perempuan datang, duduk membelakangi lampu. "Bang, satu nasi goreng." Ia makan pelan, tanpa suara. Saat Bang Rudi mendekat untuk menagih, perempuan itu berdiri. Gerakannya aneh. Ia berbalik, dan Bang Rudi melihat jelas. Bagian punggungnya kosong, gelap, seperti lubang. Ia menatap Bang Rudi dan berbisik. Tiba-tiba, bau nasi goreng berubah jadi bau tanah basah. Bang Rudi pingsan. Setelah itu, warga sepakat ronda diperkuat. 4 orang menyusuri kebun kosong sekitar jam 1 pagi. Senter mereka menangkap sosok putih
berdiri di tengah rumput liar. Tidak mendekat, tidak menyerang, hanya menangis. Pak Hadi memberanikan diri bertanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk satu titik tanah, lalu menghilang perlahan. Malam itu, untuk pertama kalinya, warga merasa ini bukan teror, ini permintaan. Setelah besoknya warga mengadakan rapat kecil di rumah Pak RW, akhirnya diputuskan, bukan hanya ronda yang diperkuat, tapi kampung perlu didoakan bersama. Pak RW mendatangkan seorang ustadz yang dikenal bijak. Ustadz itu tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Beliau hanya berkata pelan. Kalau memang ada yang meminta pertolongan, kita bantu dengan cara yang baik. Diputuskan pengajian bersama setiap malam selepas Isya selama 7 hari berturut-turut. Bukan untuk mengusir, tapi untuk mendoakan. Warga berkumpul di masjid desa. Malam pertama, warga masih tegak. Malam kedua, angin terasa kencang saat doa dibacakan. Malam ketiga, beberapa orang mengaku mendengar tangisan sangat jauh dari arah kebun kosong. Malam keempat dan kelima, suasana terasa lebih ringan. Malam keenam, untuk pertama kalinya anak-anak kembali bermain sebentar selepas maghrib. Malam ketujuh, doa ditutup dengan harapan sederhana. Jika ada yang belum tenang, semoga diberi jalan. Sejak malam itu, tidak ada lagi penampakan. Ronda kembali normal. Warung buka lagi sampai agak malam. Bang Rudi kembali mangkal, tapi kebun kosong itu tetap dibiarkan. Tak tersentuh. Musim berganti. Kampung sudah kembali hidup. Suatu pagi, terdengar kabar tanah kosong sebelum gerbang kampung akan dibangun sekolah dasar. Warga senang. Akhirnya tanah itu dimanfaatkan. Hari pertama penggalian berjalan biasa. Hari kedua juga sampai hari ketiga. Sekop alat berat menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu, kerangka manusia. Warga berkumpul, polisi datang. Hasil identifikasi mengungkap sesuatu yang membuat kampung terdiam. Kerangka itu perempuan sedang hamil saat meninggal. Dan setelah penyelidikan lebih dalam, diketahui bahwa bertahan-tahan lalu pernah ada pasangan suami istri yang tinggal sementara di kampung itu, lalu tiba-tiba pindah. Suaminya kini menjadi tersangka. Ia membunuh istrinya dan menguburnya diam-diam di kebun kosong sebelum pergi. Warga saling berpandangan. Semua potongan cerita terasa menyatu. Sosok itu tidak pernah menyerang, tidak pernah mencelakai. Ia hanya menunjuk tanah dan hanya bisa berkata satu kata, tolong. Setelah jasad dimakamkan dengan layak, tidak pernah lagi terdengar suara itu. Tapi warga Sumber Rejo percaya satu hal. Kadang yang kita anggap teror bisa jadi adalah jeritan keadilan yang tidak terdengar. Kalau kamu ada di posisi warga kampung itu, kamu akan berani mencari tahu atau memilih diam karena takut? Tulis pendapatmu di komentar. Don't subscribe karena mungkin cerita berikutnya lebih dekat dari yang kamu kira.